Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Sandrina Wahyudin, salah satu dosen tetap Fakultas Ilmu Kesehatan Bagian Farmakologi Universitas Al-Marisah Madani. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah dan simulasi micro teaching tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu swabedikasi. Video ini merupakan salah satu pemenuhan syarat dari video pengajaran Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2025. Mata kuliah swabedikasi memiliki bobot 2 SKS yang disajikan pada semester genap. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa mampu mengarahkan secara bertanggung jawab dan mandiri jenis terapi yang diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan pada minggu pertama sampai ke-7 dan minggu ke-9 sampai dengan 15 disajikan beberapa topik penyakit, kemudian bentuk evaluasi yang dilakukan pada pertemuan ke-8 berupa mid test dan pertemuan ke-16 berupa final test. Adapun topik penyakit yang disajikan dalam mata kuliah ini adalah swabedikasi salesma dan influenza, batuk dan asma, analgetik, antipiretik dan antiinflamasi oral dan topikal, kadas, urat, kudis, karies, kutil dan antifungi, kulit dan ketombe, gangguan kulit seperti biang keringat, pruritus, anti-eksim, antihistamin topikal, sunscreen, sunblock, moisturizer dan jerawat, kemudian obat luka bakar dan luka iris. Kemudian dilanjutkan dengan swabedikasi penggunaan obat tetes mata, salep mata dan tetes telinga, obat konstipasi dan diare non spesifik, obat ulkus peptik dan obat cacing, antiplatelet topikal, penggunaan vitamin mineral dan jamu AHT dan fitofarmaka, antiseptik dan desinfektan, obat gigi dan mulut, kemudian alkes dan PKRT, produk kesehatan rumah tangga. Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk ceramah atau diskusi dan simulasi swabedikasi sesuai dengan topik penyakit yang dibahas setiap minggunya. Berikut adalah video micro teaching mata kuliah swabedikasi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, semuanya dalam keadaan sehat adik-adik? Ya, jadi hari ini, pagi ini kita akan membahas materi tentang swabedikasi ya. Jadi ini adalah materi 2 SKS ini. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa itu akan mampu menjelaskan tentang konsep dasar teori dan prosedur dalam melakukan swabedikasi ya. Kalau kalian nanti pada saat sudah terjun ke lapangan untuk melakukan pelayanan kefarmasian, maka kalian sudah tidak bingung lagi prosedur yang akan dilakukan pada saat melakukan swabedikasi. Nah, ya, jadi swabedikasi itu apa? Jadi swabedikasi merupakan tindakan self care ya untuk mengatasi segala keluhan pada diri sendiri untuk penyakit atau gejala yang sifatnya ringan dengan menggunakan obat-obat tertentu, yaitu obat-obat nutrisi dan obat oral. Ya, apa itu nutrisi dan obat? Obat nutrisi protein ya. Oke.
tujuan somedikasi adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan, khususnya kasus-kasus penyakit yang gejalanya itu ringan ya. Nah, kemudian tentu juga untuk meningkatkan kesehatan diri. Nah, jadi ada beberapa syarat ya saat melakukan somedikasi. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan pada wanita yang hamil, kemudian anak usia di bawah 2 tahun, dan tentu saja pada pasien yang lansia karena tidak bisa dilihat dari kontraindikasi terhadap pasien tersebut. Nah, kemudian obat yang diberikan itu tidak memberikan resiko yang lebih lanjut terhadap penyakit yang diderita, efek samping ringan dan minimal, dan dapat pengobatan sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah obat yang digunakan dalam somedikasi harus didukung dengan informasi cara penggunaan, efek setelah terapi, kemudian efek samping, interaksi obat, dan kapan harus menemui tenaga profesional seperti dokter. Nah, kemudian tidak digunakan untuk jangka yang panjang dan hanya untuk terapi yang bersifat akut. Nah, meskipun somedikasi ini adalah suatu tindakan yang tepat ya untuk mengatasi keluhan terhadap diri sendiri, tapi tentu saja kegiatan ini memiliki keuntungan dan kelebihan dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama tentu saja keuntungannya adalah meningkatkan akses kesehatan dan meningkatkan kesadaran seseorang atau pasien untuk menjaga kesehatan diri. Namun resiko potensial dari somedikasi adalah yang pertama, kesalahan dalam mendiagnosa diri sendiri ya. Jadi pasien kadang-kadang bingung terhadap keluhannya, karena biasanya keluhan yang diderita oleh pasien tersebut sama dengan tetangga, akhirnya mereka mendefinisikan bahwa dirinya itu menderita penyakit yang sama. Jadi itu dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosa ya. Nah, kemudian karena sering menggunakan obat yang sama, kemudian pasien merasa cocok, kadang pasien itu akan menunda untuk bertemu atau menemui tenaga profesional seperti dokter. Jadi karena terlalu sering cocok dengan obat yang selama ini sudah dikonsumsi, mungkin seperti anti nyeri, jadi pasien tersebut sudah tidak menemui dokter lah untuk memeriksakan lebih lanjut kesehatannya. Dia lebih memilih untuk mengkonsumsi obat anti nyeri tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun secara intens ya. Kemudian meskipun jarang terjadi ya, tapi tetap saja ada potensi interaksi obat yang diberikan kepada pasien terhadap obat-obat yang mungkin ada di konsumsi di rumahnya, ataupun karena pasien juga mengkonsumsi obat yang lain kemudian tanpa menjelaskan lebih detail kepada petugas atau farmasi terhadap obat yang telah diberikan. Nah, kemudian ini ya, kadang-kadang kesalahan dalam pemberian dan dosisnya. Ya, meskipun kita sebagai tenaga farmasi sudah menjelaskan di awal mengenai tata cara pemberian, kemudian indikasinya untuk apa, rute pemberian yang digunakan obat itu seperti apa, tapi tetap saja ya, kadang-kadang pasien apalagi orang yang mungkin sedikit awam terhadap dunia kesehatan itu agak bingung ya, agak bingung bagaimana cara menggunakan obat A, obat B, obat C. Nah, kemudian kan kalau di masyarakat kan pada umumnya dia hanya mengenal yang oral saja ya, atau yang oles-oles. Nah, kemudian juga ada kesalahan dalam pemilihan terapi, kemudian resiko penyalahgunaan obat ya, tentu saja sekarang juga lumayan marak ya terhadap penyalahgunaan obat, maka dari itu regulasi terhadap penggunaan obat itu juga sudah sangat dibatasi. Jadi dalam bersomedikasi itu tidak asal-asal ya, kita harus memiliki SOP terhadap pelaksanaan prosedur tetap dalam bersomedikasi. Dalam bersomedikasi, dalam melayani itu sudah ada
biar tidak canggung mungkin atau tidak salah dalam memberikan informasi kepada pasien. Nah, tahap apa saja? Jadi ada 3 tahap ya yang kalian yang harus kita lakukan dalam bersama edukasi. Yang pertama adalah asesmen pasien. Nah, tahap asesmen pasien ini adalah kita mendengarkan segala keluhan yang dirasakan oleh pasien. Nah, ceritanya pasiennya curhat tentang gejala yang dirasakan atau mengeluhkan gejala yang dialami. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita mendengarkan keluhannya? Yang pertama, ya kita menggali informasi sedetail mungkin kepada pasien. Ya, jadi kita akan bertanya di mana timbul gejala, kemudian seperti apa yang dia dirasakan, kemudian kapan mulai timbul gejala, dan kira-kira apa seterusnya ya. Nah, kemudian gejala yang dialami itu sudah berlangsung berapa lama, kemudian ada tidaknya gejala penyerta, dan pengobatan sebelumnya yang sudah dilakukan. Nah, tahapan yang kedua setelah kita mengantongi informasi di tahap asesmen adalah rekomendasi. Oh, kira-kira setelah pasien mengeluhkan penyakit gejala yang tadi, oh nanti kita berikan jenis obatnya. Nah, di sini kita akan memberikan obat sesuai dengan kemampuan ekonomi juga ya. Jadi jangan karena pasiennya mau cepat sembuh, nah kita kasih yang mahal-mahal nih, ya enggak ya. Jadi kita harus menjadi tenaga farmasi yang bertanggung jawab juga dengan cara memberikan kesesuaian obat dan kondisi ekonomi setiap pasien. Nah, kemudian obat yang digunakan itu adalah kelompok golongan obat bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap yang paling penting ini. Biasanya banyak yang skip ini, ya. Tahap yang ketiga adalah informasi obat, ya. Jadi sebagai seorang farmasi, kita harus memberikan informasi sedetail mungkin terhadap obat yang akan diserahkan kepada pasien. Informasi apa saja yang akan kita berikan? Yang pertama terkait nama obatnya, ya. Kemudian tujuannya atau indikasinya untuk apa. Kemudian cara pakainya seperti apa, lama pengobatan, kemudian efek samping yang mungkin timbul ketika mengkonsumsi obat tersebut, kemudian hal-hal yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari pada saat mengkonsumsi obat tersebut. Nah, kemudian kalau di apotek-apotek ya, ataupun dalam pelayanan itu sudah ada form somedikasi. Jadi kalian akan mengisi form somedikasi itu per pasien ya. Nanti kita cek di situ keluhannya apa, kemudian obat yang diberikan sebelumnya apa. Jadi kalau datang lagi mungkin kita sudah ada dokumentasi ya terhadap pasien yang kita berikan terapi obat. Sampai sini paham ya tahapannya ya. Jadi tadi tahapnya apa? Asesmen pasien. Setelah itu harus kita rekomendasi dan terakhir obat. Oke. Ya, nah, tahap tadi yang pertama adalah asesmen pasien. Nah, kalau kalian bingung nih, apa sih tadi yang mau kita tanya ke pasien? Nah, jadi dalam asesmen pasien atau penggalian informasi ada 2 metode yang kita bisa gunakan ya supaya nggak bingung lagi. Yang pertama adalah metode WWHM atau WWH ya. Jadi apa itu WWHM? Yang pertama adalah who. Who-nya itu adalah untuk siapa? Ya, obat yang diberikan ini untuk siapa? Apakah untuk diri sendiri ataupun memberikan obat untuk keluarga. Nah, kemudian yang kedua adalah what. Jadi what-nya ini adalah gejalanya apa ya? Gejala apa yang dirasakan. Kemudian hanya itu adalah how long. Jadi sudah berapa lama gejala itu dialami. Nah, kemudian action yang hanya adalah action taken. Itu adalah aksi apa yang sudah diberikan untuk menangani gejala tersebut. Nah, yang M adalah medication being taken. Jadi obat apa yang sudah diminum? Apakah ada obat sebelumnya yang sudah diminum untuk mengatasi gejalanya? Nah, kalau mau yang lebih kompleks, ya, kalau mau yang lebih kompleks, biasanya menggunakan metode yang kedua, yaitu metode AS method. Ya, di AS method ini ada 8 aspek yang harus kalian
kemudian S-nya itu adalah self or someone else, ya, untuk diri sendiri atau orang lain. Kemudian M-nya adalah medication, sama seperti tadi. Nah, medication, kemudian E-nya itu adalah extra medicine, ya. Apakah pasien ini ada obat yang lain? Apakah dia mungkin mendampingi terapinya dengan obat tradisional, ya. Kemudian T-nya itu adalah time persisting, sama tadi ya, kolomnya ini. Jadi kapan gejala itu mulai dirasakan. Nah, kemudian yang H-nya adalah history. Historinya itu sebelumnya pasien ini habis ngapain? Mungkin kalau di sini ada yang kemarin habis konsumsi seafood. Nah, pasien ada alergi seafood. Nah, ini yang disebut dengan historinya ya. Kemudian ada simptom. Yang O-nya adalah ada simptom, gejala lain yang timbul selain yang dikeluhkan di awal. Kemudian yang terakhir adalah D, adalah danger symptom, ya. Gejala lain yang membahayakan sebelumnya pernah ada atau tidak, ya. Biasanya juga kita bertanya yang lebih kompleks terkait ada riwayat alergi atau tidak, ya, sama dengan di history ini. Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan mungkin atau terhadap obat-obatan, ya, sebelum kita memberikan pilihan obat. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Jadi nanti kalau kalian terjun ke wahana, entah itu kalian mau PKL mungkin, mau praktek, atau pada saat kalian sudah kerja nanti, ya. Jadi kalian tidak bingung-bingung lagi, kemarin kalau saya mau mengenai informasi tentang pasien, ya, informasi tentang pasien itu saya tanya apa ya? Ya, jadi cukup kalian hafal ini, mau metode yang pertama atau metode yang kedua, ya. Tapi saya merekomendasikan metode yang kedua ya, karena metode yang kedua ini informasi yang kita gali itu jauh lebih dalam, ya. Menurut adik-adik, penyakit-penyakit apa sih yang bisa disomedikasi? Ayo, yang dari sini. Oke, apa yang pertama? Demam, batuk, apa lagi? Nyeri. Oke, diare. Apa lagi? Konstipasi. Apa lagi? Alergi. Nah, karena penyakit-penyakitnya juga terbatas, maka obat-obatnya juga tentu kan terbatas. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang dapat kita obati dengan melakukan swamedikasi, ya. Yang pertama tentu saja batuk, ya. Jadi batuk itu ada dua jenis, ada yang produktif dan non produktif, atau batuk berdahak dan batuk tidak berdahak. Nah, untuk batuk yang berdahak sendiri ada dua golongan obatnya kan? Ada mukolitik, ada yang ekspektoran. Untuk yang batuk kering menggunakan obat antitusif. Tipnya adalah flu, kemudian demam, ya, nyeri, kemudian gastritis, diare, konstipasi, penyakit kulit, alergi, dan kecacingan. Nah, ya, jadi obat-obat yang diberikan secara swamediasi itu diatur dalam pedoman, ya. Jadi kita tidak asal-asal dalam memberikan obat. Oke, nah, jadi karena penyakitnya terbatas, maka obat-obat yang akan kita serahkan atau kita berikan kepada pasien itu juga terbatas. Nah, batasannya ini sudah diatur, ya. Jadi obat-obat yang dapat diberikan secara swamedikasi itu diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2007, meliputi yang pertama, jadi OTC. OTC itu meliputi obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah obat wajib apotik. Nah, meskipun obat keras, tapi obat keras yang diserahkan itu harus terdaftar dalam OWA, ya. Jadi sekarang sudah ada OWA 1, 2, dan 3. Kalian nanti silahkan download, ya, baca-baca dokumennya apa-apa saja yang termasuk dalam OWA tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah suplemen, ya. Suplemen itu berupa vitamin dan mineral. Ya, jadi ini, ya, obat yang dapat diberikan termasuk tadi obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotik, dan suplemen. Jadi ada 4 jenis tadi yang dapat kita serahkan. Yang pertama kita masuk ke obat bebas, ya. Jadi obat bebas itu merupakan obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter.
kita akses tanpa menggunakan resep dokter, tetapi ditandai dengan yang membedakan antara bebas dan bebas terbatas adalah kalau untuk bebas tadi cukup seperti ini ya, undangan berwarna hijau garis kedua berwarna hitam. Nah kemudian untuk yang bebas terbatas itu ditandai dengan tanda peringatan ya. Jadi di boxnya itu silakan kalian cek lagi untuk membedakan antara bebas dan bebas terbatas. Nah kemudian logonya itu ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Lihat di kemasannya ada tanda peringatan ya. Tanda peringatan itu ada 6 ya. Peringatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu semua berbeda. Jadi nanti silahkan cari-cari produk yang menggunakan tanda peringatan yang berbeda ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah kemudian adalah golongan obat keras ya. Jadi golongan obat keras ini adalah obat yang sudah terdaftar dalam OWA ya, atau obat wajib apotek. Nah meskipun dia keras, tetap kita bisa menyerahkan dengan pengawasan dari apoteker. Oke. Nah ada pun beberapa kriteria obat yang diserahkan tanpa menggunakan resep itu harus memenuhi beberapa aspek. Yang pertama adalah tidak dikontraindikasikan untuk pasien ya. Jadi pasien itu wanita hamil, anak di bawah 2 tahun ataupun lansia ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah tidak memberikan resiko lanjutan terhadap penyakit ataupun keluhan yang sudah disampaikan oleh pasien ya. Jadi yang membedakan antara obat bebas dan bebas terbatas, kalau di obat bebas terbatas itu ada tanda peringatannya. Inilah yang termasuk tanda peringatan tersebut. Jadi ada 4 ya. Yang pertama semuanya awas obat keras ya. Jadi yang kemudian pertama itulah P nomor 1 ya, awas obat keras, baca aturan memakai. Oke, yang kedua adalah awas obat keras hanya untuk umum, jangan dijual. Oke, P nomor 3 awas obat keras hanya untuk bagian di luar badan. Oke, P nomor 4 awas obat keras hanya untuk dibakar ya. Kemudian P nomor 5 awas obat keras tidak boleh dibakar. Yang terakhir awas obat keras hanya obat wasir ya. Oke, jadi nanti silakan kalian cari-cari produk-produk yang ada penandaan peringatannya ya. Oke, nah ini untuk OWA ya. Jadi obat wajib apotek yang sudah diatur semua ada regulasinya ya. Jadi bukan asal-asal kita memasukkan dia sebagai obat yang boleh diserahkan, tapi semua sudah ada regulasi tersendiri dalam pendistribusiannya. Nah kemudian ya obat-obat OWA itu harus memenuhi ketentuan dan batasan setiap OWA. Kemudian membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan tadi ya. Jadi kalau usual medikasi itu sudah ada formnya masing-masing. Meskipun kita memberikan obat keras, tapi sudah tercatat atau terdokumentasikan ya. Nah kemudian memberikan informasi kepada pasien agar aman digunakan. Nah informasinya apa saja? Nah ya. Jadi informasi obat pada saat melakukan praktek swamedikasi yang pertama adalah ingat nama obatnya, kemudian harus kita memberitahukan informasi kepada pasien terkait nama obatnya, kemudian khasiatnya ya. Jadi tujuannya, kontraindikasinya, efek samping dan cara mengatasi, cara pemakaian, kemudian dosis, waktu pemakaian, kemudian hal yang harus diperhatikan saat minum obat, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan jika lupa mengkonsumsi obat, kemudian cara simpan obatnya, cara memperlakukan obat sisa, dan cara membedakan obat yang telah rusak. Oke ya, jadi itulah tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan terkait tata cara swamedikasi. Mungkin adik-adik sekalian ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan. Ya. Jadi
medikasi itu contohnya salep antibiotik topikal ya. Jadi seperti gentamicin ya, itu bisa diberikan secara topikal. Namun jumlahnya terbatas ya, hanya boleh diserahkan 1 tube saja ya. Jadi kalau untuk yang biasanya juga pakai untuk jerawat, dia biasanya kandungannya adalah clindamycin, itu juga tetap dibatasi meskipun antibiotik, tetap terbatas dalam hal jumlah obat yang dapat diserahkan kepada pasien ya. Jadi meskipun medikasi ini memang bentuk upaya untuk menangani gejala terhadap diri sendiri, tapi tetap saja kita harus tetap mengikuti regulasi terhadap obat-obat yang akan didistribusikan atau diserahkan kepada pasien ya. Oke, sampai di sini paham deh? Oke, ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, silakan. Kan tadi dijelaskan penyakit yang dapat diobati dengan medikasi. Salah satunya nyeri. Bagaimana untuk pasien menderita penyakit ginjal? Oke, ya. Penyakit ginjal itu adalah salah satu jenis penyakit yang tidak masuk dalam daftar penyakit yang dapat disomedikasi ya. Jadi kalau kondisi nyerinya seperti itu, nah makanya tadi ada kerugian ya dalam hal bersomedikasi. Karena kalau pasiennya sudah terbiasa mengatasi nyeri dengan pemilihan obat A misalnya, nah makanya itu yang membuat pasien jadi malas untuk ketemu dokter atau memeriksakan gejalanya untuk lebih lanjut. Nah terkait tadi ini ya, untuk yang gagal ginjal itu sudah harus ketemu atau konsul langsung ke dokter ya. Jadi kita tidak boleh bersomedikasi, apalagi untuk pemberian analgetik atau anti nyeri jangka panjang, itu karena akan lebih membuat kondisi pasien menjadi lebih buruk. Oke? Jadi kalau kondisi-kondisi di luar tadi penyakit yang saya sebutkan itu sudah harus konsul ke dokter ya atau tenaga profesional. Oke, paham ya? Oke, ya, dengan berakhirnya sesi diskusi hari ini, maka berakhir pula mata kuliah kita untuk pagi hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama itu